Pernahkah membayangkan? Jauh sebelum kata Majapahit digemakan. Sebelum candi-candi menjulang. Bahkan sebelum kitab suci agama-agama besar menjejakkan diri di tanah Jawa, ada sebuah ajaran, sebuah keyakinan kuno. Tidak tertulis di prasasti megah. Tidak dipuja dalam kitab asing. Tetapi hidup di dalam napas orang Jawa. Namanya Kapitayan. Tapi, tunggu dulu. Mengapa nama ini nyaris tak terdengar di buku sekolah? Mengapa jejaknya seperti sengaja dihapus? Dan, apa yang membuat para penguasa masa lalu merasa terancam oleh ajaran ini? Mari kita tarik waktu, ribuan tahun silam. Masyarakat Jawa Purba hidup sederhana, bertani, berburu, berladang. Namun, di balik kesederhanaan itu, mereka memiliki pandangan hidup yang luar biasa rumit. Mereka percaya pada satu kekuatan tertinggi, yang disebut Sang Hyang Taya, sebuah konsep ketuhanan yang tak bisa dilihat, tak bisa dipikirkan, tak bisa dibayangkan. Bukan berhala, bukan patung, bukan wujud fisik. Sebuah pemahaman tentang Tuhan yang transenden, bahkan melampaui konsep agama besar yang datang setelahnya. Disinilah letak keistimewaannya. Ketika peradaban dunia masih berkutat dengan dewa-dewi berbentuk manusia, Jawa sudah mengenal Tuhan yang tak terkatakan. Tapi Kapitayan bukan sekadar tentang keyakinan. Ia adalah sistem sosial. Ia menentukan siapa yang dianggap pemimpin, siapa yang dihormati, siapa yang berhak memimpin sebuah desa, bahkan sebuah kerajaan. Disinilah lahir figur syaman, pemimpin spiritual, yang menjadi penghubung antara manusia dengan Sang Hyang Taya. Dan lebih dari itu, Kapitayan punya konsep pusaka sakral. Benda-benda yang diyakini menyimpan energi gaib, seperti tombak, batu, atau keris, bukan hanya alat perang, melainkan simbol legitimasi kekuasaan. Artinya, seorang pemimpin tak hanya harus kuat, tapi juga harus diakui secara spiritual. Kekuatan politik tak bisa dipisahkan dari kekuatan gaib. Dan inilah yang membuat Kapitayan menjadi pondasi kerajaan-kerajaan awal di Jawa. Namun, badai mulai datang. Gelombang Hindu dan Buddha masuk dari India. Bersamaan dengan perdagangan, para Brahmana dan biksu membawa kitab, membawa candi, membawa konsep dewa-dewi. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana nasib Kapitayan? Ia tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, ia berasimilasi. Candi-candi dibangun, tapi di balik arsitekturnya masih terselip simbol Kapitayan. Dewa-dewi dipuja. Tetapi masyarakat tetap menyebut Sang Hyang Taya sebagai sumber tertinggi. Para raja mulai mengadopsi simbol baru, tapi masih menggandeng legitimasi lama. Mereka sadar, tanpa restu Kapitayan, rakyat tak akan mengakui kekuasaan mereka. Namun justru inilah yang menimbulkan masalah besar. Kapitayan dianggap berbahaya. Mengapa? Karena Kapitayan memberikan kekuatan spiritual bukan hanya kepada raja, tapi juga kepada orang biasa. Seorang dukun desa bisa menandingi wibawa seorang bangsawan. Dan bagi penguasa, ini ancaman. Seiring berjalannya waktu, para penguasa berusaha membungkam Kapitayan. Nama Sang Hyang Taya perlahan diganti. Ritualnya dibungkus dalam istilah baru. Simbol-simbolnya diserap oleh agama besar, dan akhirnya, jejak aslinya nyaris menghilang. Sekolah-sekolah modern tidak menyebutnya. Kitab sejarah lebih sering mengagungkan kedatangan Hindu, Buddha, dan Islam. Kapitayan, seolah hanyalah bayangan samar, yang dibiarkan tenggelam di kegelapan. Tapi benarkah Kapitayan telah mati? Lihatlah masyarakat Jawa hari ini. Upacara selametan, doa di pohon besar, penghormatan pada pusaka, keyakinan bahwa pemimpin harus punya aura gaib. Semua itu adalah jejak Kapitayan yang masih berdenyut diam-diam. Kita menyebutnya tradisi, adat, atau bahkan tahayul, padahal itu adalah warisan ajaran kuno yang bertahan ribuan tahun. Dan inilah bagian paling mengejutkan. Para peneliti menemukan, konsep ketuhanan Kapitayan, Tuhan yang tak berbentuk, tak terlukiskan, sangat mirip dengan konsep Tuhan dalam agama-agama modern. Bayangkan, sebelum kitab suci besar masuk,
Sebelum para nabi dan Brahmana berdakwah, leluhur Jawa sudah mengenal Tuhan Yang Esa. Tak kasat mata, tak terjangkau akal manusia. Jadi, jika selama ini kita diajarkan bahwa peradaban Nusantara mendapat pencerahan setelah kedatangan agama luar, mungkin justru sebaliknya. Mungkin, ajaran asli Nusantara, Kapitayan, lah yang lebih dahulu memegang kunci ketuhanan sejati. Dan jika benar demikian, sejarah yang kita pelajari selama ini bukan hanya tidak lengkap, tapi juga mungkin sengaja dibungkam